Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinta Nabila dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan administrasi publik dengan pendekatan modified tradisional. Jadi pada perbandingan administrasi publik ini saya akan membandingkan antara negara Indonesia dengan Jepang yang menggunakan pendekatan modified tradisional. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana sebuah negara mempertahankan nilai-nilai tradisional birokrasi, tapi di saat yang bersamaan juga melakukan modifikasi agar lebih efektif dan efisien. Nah, jadi teman-teman, di Indonesia dan Jepang ini sama-sama punya akar tradisional yang kuat, tapi hasil modifikasinya yang sangat berbeda. Mari kita mulai bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke negara pertama, yaitu negara Jepang. Jepang adalah contoh negara yang berhasil banget nih membangun tradisi dan modernisasi. Walaupun struktur birokrasi Jepang ini masih sangat tradisional seperti hierarki yang tegas dan budaya senioritas, tapi semua itu tuh tidak membuat birokrasi mereka menjadi lambat. Justru, tradisi ini dipadukan dengan modernisasi yang sangat konsisten. Nah, di Jepang ada beberapa nilai tradisional yang masih bertahan. Yang pertama itu hierarki dan senioritas yang masih kuat, di mana posisi itu menentukan otoritas. Yang kedua itu budaya kerja disiplin, tepat waktu, teliti, dan fokus kualitas. Dan selanjutnya itu loyalitas tinggi pada organisasi. Tapi, Jepang memodifikasi tradisi itu untuk menjadi kekuatan mereka dengan menerapkan yang pertama itu manajemen berbasis kinerja yang profesional, bukan sekedar senioritas. Yang kedua itu digitalisasi layanan seperti My Number System yang menghubungkan data nasional dalam satu identitas warga. Yang selanjutnya itu standarisasi mutu layanan yang membuat pelayanan publik cepat dan efisien. Selanjutnya, koordinasi antar instansi yang rapi sehingga data negara itu tidak tumpang tindih. Hasilnya, birokrasi Jepang tetap tradisional, tapi super efisien dan modern. Pelayanan cepat, akurat, dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya kita bahas negara Indonesia, di mana tradisinya masih kuat, tapi modernisasinya itu bertahap. Beda dengan Jepang, Indonesia juga mempertahankan struktur tradisional birokrasi, tapi hasil modifikasinya belum sekuat Jepang. Mari kita bahas lebih detail lagi mengenai Indonesia. Beberapa nilai tradisional di Indonesia tuh yang masih kuat, yaitu hierarki Weberian yang panjang, yang membuat proses keputusan tuh sering lambat dan berbelit-belit. Selanjutnya budaya paternalistik, di mana pegawai itu sangat bergantung pada pemimpin. Orientasi pada prosedur, tapi bukan pada hasil. Selanjutnya, pengaruh hubungan informal seperti kedekatan atau jaringan kerja atau yang biasa kita sebut sebagai orang dalam. Di Indonesia sekarang memang sedang bergerak ke arah modern, tapi modernisasi kita tuh masih bertahap dan tidak merata. Contoh modernisasi yang sedang berjalan di Indonesia yaitu reformasi birokrasi, yang dimana termasuk zona integritas dan penilaian kinerja. Yang selanjutnya itu digitalisasi pemerintahan melalui SPBE seperti e-office, e-planning, dan e-budgeting. Selanjutnya itu mal pelayanan publik di banyak daerah, OES RBA, sistem perizinan online nasional. Namun di Indonesia memiliki berbagai tantangan seperti tidak semua daerah tuh punya kualitas layanan digital yang sama, koordinasi antar instansi itu masih lemah, dan juga infrastruktur tuh belum merata, serta budaya tradisional yang masih sangat kuat sehingga perubahannya tuh jadi berjalan lambat. Akibatnya, birokrasi di Indonesia tuh masih dalam fase transisi, tapi belum stabil antara tradisi dan modernisasi. Di Jepang, tradisi seperti hierarki ini justru memperkuat efisiensi karena didukung budaya disiplin, teknologi yang terintegritas, dan manajemen yang profesional. Sedangkan di Indonesia, tradisi seperti hierarki malah memperlambat kerja karena budaya kerja tuh masih paternalistik, prosesnya masih panjang, dan digitalisasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Di Jepang sudah seimbang antara tradisional dan modern, sedangkan di Indonesia masih condong ke tradisional, sementara modernisasi masih harus diperkuat. Jadi dengan pendekatan modified tradisional ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di Jepang berhasil menjaga tradisi sambil membangun birokrasi yang efisien, terstandar, dan dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia masih berada di tahap transisi, di mana tradisi ini sangat kuat, tapi modernisasi belum sepenuhnya matang. Sebenarnya kedua negara ini sama-sama punya fondasi tradisional, tapi hasil modifikasi Jepang jauh lebih konsisten dan terintegrasi dibanding Indonesia. Jadi gimana nih teman-teman mengenai perbandingan antara Indonesia dan Jepang dengan pendekatan modified tradisional? Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.